Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Herianto Saputra. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript. Apa itu JavaScript? Pengenalan JavaScript serta penulisan kode JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan agar website menjadi lebih dinamis serta interaktif. Bahasa pemrograman itu sendiri ada bahasa pemrograman tingkat dasar seperti bahasa biner, ada bahasa pemrograman tingkat menengah atau medium, dan ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang biasanya digunakan pada HTML. JavaScript biasanya berjalan pada sisi klien atau biasa disebut sebagai client side. Client side berarti segala sesuatu yang dilakukan atau dijalankan pada sisi pengguna atau user. Client-side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer atau user. Sehingga JavaScript karena termasuk sebagai client-side scripting adalah bahasa pemrograman yang mana pengolahan datanya dilakukan oleh user atau dilakukan pada sisi klien. JavaScript juga dapat berjalan pada sisi server atau biasa disebut sebagai server side, yaitu dengan menggunakan Node.js. Seiring perkembangan zaman, JavaScript juga dapat digunakan untuk IoT dan gaming. Sejarah JavaScript. JavaScript pertama kali dikembangkan oleh Brendan Eich dari Netscape di bawah nama Mocha. Jadi pertama kali JavaScript ini dikembangkan atau dibuat oleh seorang yang namanya Brendan Eich. Ketika itu dia bekerja di perusahaan Netscape. Nah, JavaScript pertama itu dinamakan Mocha. Kemudian namanya diganti menjadi LiveScript. Dan kemudian pada tahun 1996 secara resmi namanya diganti menjadi ECMAScript. Ini dia fotonya. Nah, kemudian pada tahun 1998 dirilislah ECMAScript versi 2, dan pada tahun berikutnya 1999 dirilis ECMAScript versi 3, dan pada akhirnya menjadi JavaScript. Namun ada beberapa artikel juga yang menyatakan bahwa sebenarnya nama JavaScript ini sudah ada pada tahun 1995. Kemudian ECMAScript sendiri sampai saat ini sudah terus berkembang ya, sampai saat ini di tahun 2021 kalau kita cari ada namanya ECMAScript 2021. Nah, JavaScript ini berbeda dengan Java ya. Sama seperti halnya PHP dengan Python. Sama seperti halnya mungkin Ruby dengan Java. Artinya bahasa pemrograman yang memang berbeda. Walaupun sebenarnya informasinya atau isunya nama JavaScript itu sebenarnya diambil juga dari kata Java itu sendiri gitu ya. Kelebihan JavaScript, yang pertama, kita tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikan dengan HTML. Jadi kalau kita ngoding JavaScript, kita hanya membutuhkan text editor dan browser saja. Jadi kalau misalkan kita ingin ngoding JavaScript, cukup kita ngoding di text editor, kemudian kita bisa menampilkannya di dalam browser. Yang kedua, JavaScript lebih mudah dipelajari daripada bahasa pemrograman lainnya. Walaupun sebenarnya masing-masing programmer mempunyai pendapat sendiri mana bahasa pemrograman yang paling mudah ya. Tapi kalau saya pribadi, JavaScript memang bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, lebih mudah, lebih simple scriptnya. Kemudian kita juga hanya memerlukan text editor dan browser saja untuk ngoding JavaScript. Yang ketiga, proses pencarian dan penanganan error atau kesalahannya lebih mudah. Nah, biasanya bahasa pemrograman lainnya ketika kita salah dalam menulis script, pesan errornya itu akan muncul sehingga aplikasi kita tidak bisa jalan gitu ya, tidak bisa running, atau bisa running tapi yang muncul adalah pesan errornya. Nah, berbeda dengan JavaScript, ketika kita salah ngoding, salah menuliskan script, maka si program tetap jalan. Pesan errornya itu akan muncul di inspect element. Jadi kalau di halaman browser kita klik kanan, kemudian kita pilih inspect element. Selanjutnya yang keempat, JavaScript dapat berfungsi sebagai elemen halaman web atau event tertentu.
Misalkan jika kita membuat suatu tombol, kita harus menambahkan atribut hyperlink referensi atau href. Tapi dengan JavaScript kita tidak perlu menambahkan atribut hyperlink referensi, tapi cukup menambahkan on click atau on mouse over atau on key up, sehingga tag HTML itu bisa menjadi sebuah tombol. Kemudian yang kelima, JavaScript dapat berfungsi di berbagai browser. Jadi jika kita membuat aplikasi berbasis web dengan JavaScript, maka aplikasi kita dapat berjalan di berbagai browser seperti di Google Chrome, Mozilla, Opera, ataupun browser-browser lainnya. Atau kita juga dapat membuat aplikasi desktop dengan JavaScript, juga dapat membuat gaming ataupun IoT. Yang keenam, Anda bisa menggunakan bahasa pemrograman ini untuk memvalidasi input dan meminimalkan proses untuk memeriksa data secara manual. Misalkan saja, jika kita menggunakan HTML, kita hanya bisa memvalidasi input kita. Misalkan jika tipenya adalah email, maka dia akan mendetek apakah ini email atau bukan. Atau misalkan jika kita menggunakan input dengan tipe telepon, maka dia akan memvalidasi itu nomor telepon atau bukan. Tapi jika kasusnya berbeda, misalkan kita harus memvalidasi apakah ini nomor induk NIK atau bukan, yang mana nomor induk itu terdiri dari 16 digit misalkan. Jika 16 digit, maka terdeteksi ini adalah NIK, atau jika nomor induk ini tidak 16 digit, maka ini tidak valid gitu ya. Nah, kasus-kasus seperti ini tidak bisa dilakukan oleh HTML. Oleh karena itu, diperlukan bantuan JavaScript, dan JavaScript bisa memvalidasi berbagai macam kasus, berbagai macam validasi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ketujuh, dengan JavaScript, website kita akan menjadi lebih interaktif dan juga mampu menarik perhatian lebih banyak pengunjung. Misalkan saja awalnya website kita hanya menggunakan HTML dan CSS saja, maka website kita hanya memiliki tampilan yang dapat dikatakan statis, gitu-gitu aja. Dan kita apabila ingin melakukan perubahan, maka perubahan itu harus dilakukan secara manual. Tapi dengan ditambahkan JavaScript, maka website kita akan lebih dinamis, sehingga ketika ada perubahan dalam website kita, dapat dilakukan secara otomatis. Misalkan saja website pendaftaran online. Nah, website ini akan dibuka pada tanggal 20 Desember misalkan. Kita dapat men-settingnya dengan menggunakan JavaScript pada tanggal 20 Desember, maka website kita akan terbuka secara otomatis. Tapi dengan tanpa bantuan JavaScript, website kita hanya akan tampil secara statis saja. Kemudian yang ke-8, dengan JavaScript, website kita akan lebih cepat dan ringan daripada menggunakan bahasa pemrograman lainnya. Misalkan saja kalau kita membandingkan website kita menggunakan PHP dan JavaScript, website kita akan lebih cepat apabila menggunakan JavaScript. Karena jika menggunakan PHP, ketika kita melakukan proses itu harus refresh page dulu, refresh halaman dulu. Sehingga ketika terjadi suatu proses, si web harus lalu melakukan refresh halaman. Tapi dengan JavaScript, kita tidak harus refresh halaman ketika melakukan suatu proses. Kemudian kelebihan JavaScript lainnya adalah JavaScript masuk ke dalam 10 bahasa pemrograman terpopuler. Di tahun 2019-2020 lalu, JavaScript bahkan menjadi nomor 1 terpopuler dalam bahasa pemrograman, mengalahkan Python dan Java. Namun informasi terakhir, JavaScript ini menjadi bahasa populer nomor 3 di bawah Python dan Java. Namun tidak menutup kemungkinan JavaScript ini bisa kembali terpopuler nomor 1, atau mungkin Java yang nomor 1. Yang jelas JavaScript ini masuk ke dalam 3 besar bahasa atau 10 besar bahasa terpopuler saat ini. Kemudian framework JavaScript. Framework JavaScript ini termasuk cukup banyak ya. Cukup banyak. Jadi jika kita misalkan ingin menggunakan framework, pilihan JavaScript framework itu termasuk yang banyak. Dan di sini ada 5
framework terpopuler untuk front end yang biasa banyak orang gunakan yaitu AngularJS, React.js, Vue.js, Ember.js, dan Backbone.js. Sedangkan untuk backend yang terpopuler biasanya yang banyak orang gunakan adalah Express.js, Next.js, Gatsby.js, dan Nuxt.js. Penulisan kode JavaScript. Penulisan kode JavaScript ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan embed, yaitu penulisan JavaScript pada halaman HTML berada di dalam tag script. Jadi kode JavaScript-nya itu berada di antara tag script pembuka dan tag script penutup. Contohnya seperti ini. Kita membuat function show yang berada di dalam tag script pembuka dan tag script penutup. Yang kedua dikenal dengan cara inline, artinya penulisan JavaScript pada atribut HTML. Misalkan kita memiliki suatu tag HTML. Nah, di dalam tag HTML ini kita tuliskan atribut onClick sama dengan, kemudian kita bisa menuliskan kode JavaScript di antara 2 tanda kutip. Yang ketiga dengan cara eksternal, yaitu penulisan JavaScript dilakukan pada file .js sendiri. Artinya kita membuat file dengan ekstensi .js kemudian diinputkan ke dalam tag script. Contoh tulisannya seperti ini. Kita buat dulu file JS-nya. Ketika sudah, kita masukkan atribut source sama dengan nama filenya .js seperti ini. Lalu untuk menulis kode JavaScript-nya kita menggunakan software atau tools apa? Nah, dalam penulisan kode JavaScript sebenarnya kita bisa menggunakan website ya. Salah satunya adalah w3source.com atau mostpopular.com. Nah, di dalam website tersebut selain terdapat tutorial, kita juga langsung dapat menuliskan scriptnya pada website tersebut. Kemudian kita juga bisa menampilkan hasilnya langsung di sampingnya. Misalkan kita langsung bisa coba membuka websitenya. Kita buka w3schools.com. Nah, di sini ada beberapa tutorial, ada HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, dan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Misalkan kita ingin belajar JavaScript, kita klik di sini try it yourself bisa, atau langsung ke learn JavaScript. Nah, di sini kita bisa menuliskan kode JavaScript kita, kemudian hasilnya bisa kita lihat di sampingnya dengan mengklik tombol run di sini. Atau juga kita bisa mengunjungi website mostpopular.com, yaitu di halaman dashboardnya sudah terdapat editornya. Di sini kita bisa hapus dulu codingan yang ada, kemudian kita bisa menuliskan kode JavaScript kita seperti ini. Nah, di sini langsung hasilnya dapat kita lihat di kolom sampingnya tanpa perlu menekan tombol tertentu. Silakan bisa kalian pilih salah satu, mostpopular.com atau juga bisa w3schools.com. Kalian juga bisa menggunakan text editor. Di antaranya ada Brackets, Notepad++, ada Komodo Edit, Visual Studio Code, Sublime Text, dan Atom. Namun untuk rekomendasi yang biasanya banyak digunakan juga paling lengkap fiturnya adalah Visual Studio Code. Jadi rekomendasi dari saya baiknya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian penulisan variabel pada JavaScript. Ini aturannya yang pertama adalah penulisan variabel pada JavaScript dapat diawali dengan var atau tidak. Misalkan seperti ini. Dalam tulisan variabel kita tuliskan var nama sama dengan bagus misalkan. Nah, atau juga tanpa perlu kita tuliskan var di belakangnya seperti ini. Sama saja hasilnya.
Kemudian, aturan yang kedua, penulisan variabel pada JavaScript tidak boleh mengandung spasi. Misalkan variabel kita terdiri dari dua kata, misalkan nama lengkap, maka penulisan variabel seperti ini tidak dibenarkan. Jika variabel kita terdiri dari dua angka, maka penulisannya menggunakan underscore seperti ini, atau digabungkan tapi di kata yang kedua ditulis dengan huruf besar seperti ini. Kemudian aturan yang ketiga, penulisan variabel pada JavaScript. Penulisan variabel pada JavaScript harus memperhatikan huruf besar dan kecil, atau istilahnya case sensitive. Jadi jika kita menuliskan variabel dengan huruf kecil semua, maka dalam pemanggilan variabel tersebut harus dengan menggunakan huruf kecil semuanya. Namun jika menggunakan huruf besar di awal, maka dalam pemanggilannya harus menggunakan huruf besar di awal. Aturan selanjutnya, penulisan variabel pada JavaScript dapat menggunakan huruf, angka, underscore, dan tanda $. Nah, dalam penulisan variabel juga bisa menggunakan tanda angka, tapi digunakan tidak di awal, misalkan nama 1 atau nama 2 seperti ini. Jika menggunakan angka tidak dibenarkan di awal sebelum teks, sebelum huruf, atau bisa juga menggunakan $, seperti pada PHP seperti ini, variabel $ nama seperti ini. Ya, demikian untuk tutorial atau materi pengenalan JavaScript kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.